Raja, spoiler. Dokter kepala yang menangani kesehatan dari raja hanya bisa terdiam saat ditanya kenapa raja bisa pingsan, padahal dia baru pulang dari tempat pemandian air panas yang menurut dokter dapat memperkuat daya tahan tubuh dari raja. Masalah ini pun langsung dibahas oleh internal rumah sakit kerajaan. Perdana Menteri Oh yang membawahi rumah sakit kerajaan bertanya, apakah diagnosa dari dokter adalah benar? Dokter kerajaan dengan yakin bahwa diagnosa yang ia lakukan adalah benar, karena Dr. Jeongsu setelah memeriksa kesehatan raja juga mengeluarkan diagnosa yang sama. Perdana Menteri Oh meminta dokter kepala untuk segera menemukan penyebab dan menyembuhkan penyakit raja. Saat hanya tinggal berdua dengan Dr. Jeongsu, dokter kepala meminta untuk menghentikan pengobatan terhadap raja sementara, karena dia ragu tentang penyakit raja. Takutnya raja memiliki sebuah penyakit yang langka. Dokter kepala memerintahkan Dr. Jeongsu untuk pergi ke perpustakaan, mencari buku-buku tentang penyakit yang memiliki diagnosa yang sama dengan apa yang dimiliki oleh raja. Dayang Choi yang mendengar kabar raja pingsan setelah pulang dari tempat pemandian air panas merasa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh langit untuknya. Dia pun langsung menulis surat kepada kakaknya. Dalam surat tersebut, Dayang Choi berencana untuk menyalakan bagian makanan. Choi Pansul pun langsung menemui Dr. Jeongsu. Pada dokter itu, ia menawarkan sebuah bantuan, karena dia tahu dokter kerajaan belum menemukan apa penyebab dari penyakit raja. Choi Pansul mengutarakan idenya untuk menyalakan bagian makanan, karena hanya dengan cara itu, dokter kerajaan bisa terbebas dari hukuman. Jika Dr. Jeongsu setuju, maka semuanya akan diatur oleh Choi Pansul. Dalam sidang internal, Dayang Han pun dipanggil. Di sana, ia ditanya, apakah benar tempat itu adalah rekomendasi dari Dayang Han? Dayang Han pun mengakui bahwa tempat itu adalah sarannya. Pihak dari dokter kerajaan mulai menyerang Dayang Han dengan menyalahkan makanan. Dr. Jeongsu pun langsung memberikan daftar makanan yang dibawa dari kerajaan, dan di dalamnya tidak terdaftar bebek. Semua orang jadi curiga apa karena bebek itu. Namun, karena itu belum pasti, Perdana Menteri Oh pun langsung menyuruh Dayang Kepala untuk mengurung sementara Dayang Han selama masa penyelidikan. Janggem langsung dibawa untuk pergi ke tempat penjual bebek di mana dia membeli bebek-bebek sebelumnya. Saat dilakukan penyelidikan, penyelidik menemukan bahwa bebek-bebek tersebut minum dari sumber air panas yang bercampur dengan belerang, di mana belerang adalah senyawa yang sangat berbahaya. Dayang Kepala mendatangi rumah tamu, mengunjungi Dayang Choi, meminta pada Dayang Choi untuk segera kembali ke istana. Namun Dayang Choi tidak mau, karena dia ingin melihat kesengsaraan menimpa Dayang Han dari kejauhan. Dia pun hanya meminta pada Dayang Kepala untuk diizinkan keluar sebentar menghirup udara segar. Dayang Choi pun langsung pergi ke rumah kakaknya untuk menyusun sebuah rencana memfitnah Dayang Han. Namun mereka mendapat kabar dari anak buahnya bahwa bebek-bebek yang digunakan oleh Dayang Han mengandung senyawa belerang. Berita ini pun tentu membuat pihak Dayang Choi senang, karena mereka tak perlu mengotori tangan lagi untuk memfitnah Dayang Han. Di tempat lain, Dayang Han pun langsung dibawa ke kantor polisi. Namun sebelum pergi, ia menitip pesan pada Janggem untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena dia masih berkeyakinan bahwa bebek-bebek yang berasal dari sana sangat baik dan berkhasiat untuk tubuh. Janggem pun segera pergi ke taman herbal untuk meminta pertolongan dengan Dr. Jung. Namun setibanya ia di sana, Dr. Jung sudah pergi entah kemana. Dan setelah itu, Janggem pun tertahan tak bisa keluar dari istana. Dia pun langsung meminta pertolongan pada Gang Duku untuk segera menemui Mi Junho, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurut Dayang Han, bebek-bebek yang berasal dari sana adalah yang terbaik. Mi Junho yang mendengar kabar tentang Janggem langsung pergi bersama Gang Duku dan dokter umum kenalannya. Dokter umum itu berpendapat bahwa bebek dapat mendetoksifikasi senyawa belerang.
dan menjadikannya sesuatu yang sangat berguna bagi tubuh. Tapi saat sedang menanyai penjual bebek tersebut, para pengawal kerajaan datang untuk menangkap penjual bebek itu. Bukan hanya penjualnya yang ditangkap, pembelinya yaitu Janggem juga ditangkap. Mi Junho pun langsung menemui atasannya untuk meminta bantuan. Dia pun membeberkan hasil penemuannya, bahwa bebek-bebek di sana dapat mendetoksifikasi senyawa belerang dan akan berguna bagi tubuh. Namun, dokter kerajaan tak mau mengungkap masalah ini. Pihak mereka pun tak mau menanyai tentang orang-orang yang sering memakan bebek-bebek berasal dari sana. Mi Junho pun dapat menduga bahwa ini adalah konspirasi antara Choi Pansul dengan Perdana Menteri Oh. Atasan Mi Junho pun bertanya, sudah sampai mana penyelidikan tentang Perdana Menteri Oh? Mi Junho pun menjawab bahwa dia belum mengumpulkan banyak bukti. Mendengar itu akan sangat sulit untuk menjatuhkan Perdana Menteri Oh. Karena atasan Mi Junho tahu apa yang sedang diincar oleh Perdana Menteri Oh. Menjatuhkan lawan politiknya yang bernama Jung Am, yang sekarang sedang diasingkan. Dan benar saja, itu adalah tujuan dari Perdana Menteri Oh. Dia pun akan menggunakan kasus ini untuk bisa menyingkirkan Jung Am selama-lamanya. Di tempat yang berbeda, dokter kepala dan dokter Ji Yung Su sedang berdiskusi. Membahas penyakit raja yang sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya. Karena mereka telah menggunakan penawar dari belerang untuk menurunkan demam raja, namun itu tak bekerja. Dokter Ji Yung Su pun meminta pada dokter kepala untuk tetap bungkam, karena keadaannya sekarang di luar kewenangan mereka. Mereka pun akan memasrahkan segalanya kepada Perdana Menteri Oh. Saat interogasi akan dimulai oleh Perdana Menteri Oh, namun tindakan tersebut dihentikan oleh atasan Mi Junho. Dia pun membeberkan bahwa ada penemuan bebek itu tak berbahaya. Interogasi itu pun langsung dihentikan, sampai penyebab pingsannya raja diketahui. Berita penghentian interogasi sampai ke telinga Choi Pansul. Dan kabar Mi Junho yang berada di kota juga sampai ke telinganya. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki di mana Mi Junho berada. Di tempat yang berbeda, istri Gang Duku datang ke tempat penjara wanita. Semua itu atas perintah dari Mi Junho. Surat dari Mi Junho pun disampaikan kepada Janggem, yang berisi bahwa bebek itu tak berbahaya dan mereka akan segera dibebaskan. Mi Junho pun meminta surat balasan, berupa perincian pertanyaan yang diajukan oleh Perdana Menteri Oh. Semua itu karena mereka curiga bahwa Perdana Menteri Oh memiliki motif lain dalam kasus ini. Sebagai alat tulisnya, istri Gang Duku pun menyerahkan kenang-kenangan dari ayahnya Janggem. Dan Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang ditolong waktu itu adalah Mi Junho. Keberadaan Mi Junho akhirnya diketahui oleh anak buah Choi Pansul. Choi Pansul pun langsung mendapat kabar bahwa Mi Junho sedang menyelidiki tentang usahanya dan hubungannya yang terkait dengan Perdana Menteri Oh. Dan diketahui pula salah satu anak buah dari Mi Junho yang waktu itu menolong Dayang Han dan Janggem berada di sana. Kabar tersebut tentu membawa berkah bagi pihak Dayang Choi. Karena berita ini akan digunakan oleh Perdana Menteri Oh untuk bisa menyingkirkan lawan politiknya yang bernama Jung Am. Choi Pansul pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Mi Junho dan kepala pengawal kerajaan. Apakah ada kaitannya dengan orang yang bernama Jung Am? Gembyong yang mengetahui Mi Junho menjadi sasaran mereka langsung menghalangi paman dan bibinya. Dia pun melarang Mi Junho untuk disakiti, karena Gembyong sangat mencintainya. Jika sampai itu terjadi, Gembyong pun akan pergi ke kantor polisi dan membeberkan semuanya. Keesokan harinya diadakan rekonstruksi ulang, di mana Janggem dan Dayang Han disuruh untuk memasak bebek itu lagi, dengan disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Oh dan pimpinan dari Mi Junho. Choi Pansul yang mengetahui akan hal itu dari Dr. Ji Yung Su langsung menyusun rencana. Dengan menggunakan ide dari Gembyong, mereka pun akan menggunakan sebuah jamur yang memiliki efek samping sama dengan apa yang diderita oleh raja. Sebuah siasat pun langsung dijalankan.
di mana makanan yang telah bercampur dengan jamu beracun itu diberikan pada seorang dayang pekerja yang bernama Hong. Dengan alih-alih, Hong diminta untuk mengantarkan sebuah pesan kepada dayang kepala. Hong awalnya takut, karena tak seorang pun diizinkan untuk mendekati dapur selama rekonstruksi berlangsung. Namun Yungro yang memberikan makanan itu berjanji bahwa dayang kepala akan menyelamatkannya. Dengan imbalan berupa makanan enak yang hanya disantap oleh raja, Hong pun akhirnya mau untuk menuruti permintaan dari Yungro. Rekonstruksi pun langsung dimulai, di mana Dayang Han dan Janggem langsung memasak bebek tersebut. Saat makanan itu telah selesai dibuat, yang jadi permasalahan adalah siapa yang akan mencicipi makanan tersebut. Karena atasan Mi Junho dan Perdana Menteri Oh tidak saling percaya, mereka pun langsung menunjuk Hong yang baru datang untuk mencicipi makanan tersebut. Dan setelah memakannya, Hong pun langsung diisolir di sebuah tempat. Keesokan harinya, Hong pun langsung menunjukkan gejala demam tinggi, sama seperti apa yang sedang dialami oleh raja. Mengetahui situasi sudah berbalik, atasan Mi Junho langsung memanggil Mi Junho dan mengurung pria tersebut. Dia ingin menyelamatkan Mi Junho, karena sekarang Perdana Menteri Oh sedang menyasar setiap orang yang berkaitan dengan Jung Am. Sidang pun digelar, di mana sebelumnya mereka disiksa terlebih dahulu untuk mengakui segala perbuatannya. Penjual bebek yang sudah tak tahan disiksa akhirnya terpaksa mengakui bahwa dia disuruh oleh Dayang Han untuk memberikan bebek-bebek tersebut makanan dengan campuran belerang. Mengetahui situasi sudah sangat gawat karena ada pengakuan seperti itu, Dayang Han yang tidak ingin Janggem celaka langsung mengakui bahwa semua ini adalah hasil rencananya. Dia pun langsung memohon agar Janggem dibebaskan karena Janggem hanya menuruti segala perintahnya. Janggem tentu syok mendengar apa yang diucapkan oleh Dayang Han. Dia pun berusaha untuk menyangkalnya. Atas pengakuannya, Dayang Han pun langsung dimasukkan penjara. Di dalam penjara tersebut, Dayang Choi pun menemui Dayang Han. Dayang Han yang mengetahui ini semua adalah perbuatan dari Dayang Choi pun memohon agar Dayang Choi mau menyelamatkan nyawa Janggem. Karena Janggem tidak bersalah, dan dia pun tak tahu apa-apa karena dia belum membaca surat wasiat dari Pak Myung-hee. Dayang Han pun berjanji akan mengubur segala rahasia yang terjadi antara Pak Myung-hee dengan Dayang Choi ke alam baka. Saat Janggem kembali ke penjara setelah diinterogasi, Dayang Han pun berpesan pada Janggem agar dirinya tetap bertahan hidup. Namun Janggem tak mau, karena situasi ini sama persis apa yang terjadi sewaktu kecil dulu, saat ibunya meninggal. Keputusan hukuman telah dibuat oleh Perdana Menteri Oh, dan atas permintaan dari Choi Pan-sul, Dayang Han dan Janggem akan dihukum penggal. Di tempat yang berbeda, Mi Junho yang sedang dikurung oleh atasannya memohon agar orang yang tak bersalah tidak dijadikan korban. Dia pun meminta pada atasannya untuk melakukan tawar-menawar dengan Perdana Menteri Oh. Dengan sebagai gantinya adalah mereka akan menyerahkan segala bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan tentang kegiatan Perdana Menteri Oh dan Choi Pan-sul. Dan setelah pertemuan yang terjadi antara Perdana Menteri Oh dengan atasan Mi Junho, hukuman Janggem dan Dayang Han pun berubah. Mereka pun akan dijadikan budak dan dikirim ke Pulau Jeju. Mendengar itu tentu sangat melegakan, karena Janggem dan Dayang Han tidak jadi dihukum mati. Mengetahui sahabatnya akan dijadikan budak dan dikirim ke Pulau Jeju, Yung Seng pun memohon pada Dayang Kepala agar dirinya pun dihukum dan dikirim sebagai budak ke Pulau Jeju untuk menemani Janggem. Tentu tindakannya ini membuat Dayang Kepala naik pitam. Namun di sini Dayang Choi yang mendengarnya mempunyai belas kasih. Dia pun mengizinkan Yung Seng, Changi, dan Dayang Min untuk keluar, berpamitan dengan Janggem dan Dayang Han. Dari kejauhan, Dayang Choi dan Gembyong meneteskan air mata, mengantar kepergian Janggem dan Dayang Han. Sebuah perjalanan jauh untuk sampai ke Pulau Jeju, di mana kondisi Dayang Han sudah tak kuat lagi. Bahkan dia sampai digendong oleh Janggem. Dalam gendongan Janggem, Dayang Han pun berpesan agar Janggem bisa kembali ke dalam istana. Pesan tersebut adalah pesan terakhir dari Dayang Han sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Mampukah Janggem mewujudkan cita-cita dari Dayang Han untuk kembali ke dalam istana?
Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.